Islam Negeri Al-Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini Emma mau mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas saya UTS mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia MI. Di sini Ibu sebagai wali kelas 1 di SD Negeri 2 Bekajaya. Nama Ibu siapa? Ibu Umi Solera, guru kelas 1 SD Negeri 2 Bekajaya, Bu ya. Di sini Emma mau bertanya, kurikulum apa yang digunakan di SD Negeri 2 Bekajaya ini, Bu? Sebelum pemberlakuan kurikulum 13 kita memakai KTST. Nah, sekarang kita sudah memakai kurikulum 13, itu pun sudah banyak revisi-revisi. Nah, kami memakai buku untuk kelas 1, buku tematik kelas 1 revisi 2017. Tematik revisi 2017. Nah, kalau ada yang terbaru 2018 atau belum? Selanjutnya berapa Bu KKM pada pelajaran bahasa Indonesia? Untuk kelas 1 KKM-nya 75 Bu ya. Sebelumnya emang 75 atau? Ya sudah 75. Bagaimana Bu minat siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia? Kalau minat siswa itu ya sangat baik, tapi itu pun ya melihat kemampuan anaknya. Mungkin kalau yang baru awal-awal seperti sekarang ini kan 3 bulan pertama ini, kalau mungkin anak yang dari TK kemungkinan sudah sebagian kecil itu kan yang udah pintar baca, itu lebih semangat lagi kalau di kelas 1. Masalahnya kalau di TK kemungkinan kan besar itu kemampuan anak belajarnya itu minatnya baru 75%. Kalau di kelas 1 sudah 100%. Nah, mungkin kalau yang baru-baru mulai mengenal huruf angka itu mungkin agak masih kurang, ya sulit kadang. Tapi ya kita arahkan terus agar anak semangat belajarnya. Ya. Selanjutnya bagaimana Bu hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 1? Ya itu tadi seperti saya katakan yang awal tadi. Kalau untuk awal-awal seperti ini masih kita belum bisa itu yang mengetahui persis kemampuan anak karena baru 3 bulan ya sepenuhnya. Apa Bu kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 1? Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kesulitannya lebih-lebih di masa pandemi seperti ini kan. Ya. Itu kan kita belajar dalam 1 minggu itu daringnya 4 hari, lurunya 2 hari. Itu kesulitan bagi guru juga, mungkin ke wali siswa lebih banyak lagi kesulitannya kan. Jadi itu kami kendalanya kalau di ini namanya di desa ya, bukan di kota. Kendalanya pertama ya nggak punya handphone. Itu mengatasinya saya buatkan misalnya tugas. Untuk yang nggak punya handphone itu saya beri itu soal dengan gambar-gambar untuk memperolehnya itu. Ngalah ke rumah siswa. Ibu ke tempat siswa yang nggak punya HP itu kesulitan di masa pandemi. Kalau nggak pandemi kan bisa tetap langsung enak kan. Jadi kasihan ya Bu kalau nggak punya HP terus dia nggak bisa belajar. Iya, susahnya itu masa pandemi. Terus bagaimana Bu solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan atau kendala saat pembelajaran? Nah, kalau misalnya kita khususnya bahasa Indonesia itu ya, kalau bahasa Indonesia itu mengatasi kesulitannya itu misalnya mendongeng ya, mungkin dengan buku cerita yang terlalu kecil kan. Saya mengambil ini solusinya dengan menggunakan ini. Nah, story reading. Nah, ini namanya story reading. Kan ini ukurannya lebih besar. Kalau mungkin buku dongeng seperti ini mungkin minatnya banyak, cuman kan terlalu kecil ya. Nah, untuk menarik siswa saya membuat story reading seperti ini, buatan sendiri. Karena seperti ini ya. Nah, seperti ini ada gambar terus ada isi ceritanya di sini. Anaknya kan lebih jelas lagi, lebih besar peraganya. Ini lebih merangsang, untuk merangsang siswa lebih berminat lagi belajar, semangat di itu bahasanya mendongeng. Untuk metode Bu yang digunakan metode apa? Metodenya bisa pakai yang jelas ceramah, nggak bisa lepas dari ceramah karena untuk persepsi pelajaran itu kan
untuk tanya jawab terlebih dahulu. Terus praktek langsung, misalnya anak-anak kita mau tahu kemampuan anak itu kan ditanya langsung. Coba tanya jawab itu kan anak-anak ini huruf B misalnya kan, siapa yang sudah bisa nulis B, nah kan praktek langsung ke depan latihan nulis satu-satu seperti itu. Praktek. Apakah siswa menyukai metode yang ibu terapkan? Alhamdulillah sebenarnya suka, karena apalagi anak-anak itu berebut, biasanya disuruh maju ke depan, saya bu, lebih itu ya, minatnya itu lebih semangat lagi, minat bacaannya. Untuk media pembelajaran, medianya biasanya ada menggunakan kartu huruf seperti ini buatan sendiri juga dari kertas-kertas gambar. iya, yang masih seperti ini kartu hurufnya bisa digunakan seperti itu. Bisa kita ajak anak-anak bermain kartu huruf kan, suruh misalnya menyusun. Kita buat kelompok misalnya kan, coba kelompok ini cari huruf apa dari kata buah misalnya, bisa biasa seperti ini. Nah berkelompok, kita buat kelompok, biasanya anak-anak berminat dan senang sekali diajak. Iya, sambil bermain. Sambil bermain kan, bermain kartu huruf ya. Untuk pendekatan Bu yang digunakan saat pembelajaran, pendekatannya komunikatif. Apakah siswa sering diberi kesempatan maju ke depan untuk berbicara? Iya, itu sudah jelas, karena tanpa itu kita nggak bisa mengetahui kemampuan anak. Kadang anak kan bisa, saya bisa bu, pas disuruh coba nak buat ini, dia bisa mengucapkan tapi belum bisa nulisnya. Jadi diberi kesempatan untuk anak supaya lebih jelas lagi itunya. Biar berani juga bu ya. Belajar anak berani. Siswa apa sering diberi tugas rumah? Kalau untuk tugas rumah nggak tiap hari. Misalnya kita belajar seperti kalau bahasa Indonesia untuk awal-awal kelas 1 ini kan baru belajar huruf bianan. Misalnya belajar itu menyusun huruf acak menjadi kata, itu ada kesulitan kan. Kalau di sekolah mungkin ada alat peraganya seperti ini kan, satu huruf di rumah kan nggak bisa. Nah untuk menyiasatinya kadang saya beri tugas melalui kertas, dibuat huruf warna ya, lebih biar menarik anak. Seperti itu saya kasihkan untuk di rumah. Tapi kalau kira-kira di sekolah sudah bisa mengenal huruf, misalnya anak-anak disuruh maju juga bisa, ya saya kasih tugas. Jadi tergantung anak. Tergantung, kalau misalnya pas ada kendala, kayak menyusun huruf asal menjadi kata, perlu lagi, baru kasih tugas. Untuk jumlah siswa Bu untuk tahun ini? Alhamdulillah tahun ini siswanya jumlahnya 20, 10 putra dan 10 putri. Lebih banyak tahun sebelumnya atau tahun ini? Alhamdulillah lebih banyak dikit, nambah sedikit. Terima kasih Bu ya atas waktunya, sama-sama. sudah mau diwawancarai. Semoga Ibu sehat selalu, lancar ngajarnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hai, namanya siapa? 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 Aisyah, kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Di sini Mbak mau wawancarai anak tentang pelajaran bahasa Indonesia. Aisyah suka nggak sama mata pelajaran bahasa Indonesia? Suka. Kenapa suka? Karena menyenangkan. Karena gurunya yang ngajar juga ya? Iya. Iya. Kesulitan Aisyah saat belajar bahasa Indonesia saat apa? Saat tidak mengajari saat belajar. Ibu menjelaskan tapi tidak diberi contoh seperti itu. Selanjutnya Aisyah sukanya pelajaran bahasa Indonesia ini disampaikan seperti apa? Siapa namanya? Belajar sambil bernyanyi ya. Terus sambil bermain gitu ya, berdiskusi ya, supaya nggak bosen ya. Terus apakah guru memberikan soal latihan atau PR? Sering ya? Aisyah pelajaran bahasa Indonesia suka materi apa? Disuruh dari
puisi? Ya. Kalimat? Ya. Suka baca puisi? Pernah ikut lomba puisi? Nggak pernah. Pernah baca puisi di depan kelas? Judulnya puisi apa? Puisi. Ibu. Ya. Aisyah berani ya? Berani. Iya, jadi Aisyah harus berani supaya Aisyah pintar dan lancar berbicara di depan banyak orang. Selain puisi, Biasanya ibu guru Aisyah suka pelajaran matematika. pakai ini nggak? Kenapa suka? Kan susah tuh hitung-hitungan. Mainan apa gimana? Pernah video gitu nggak? Di rumah dia ada. Pernah. Ibu, jadi Aisyah suka ya hitung-hitungan. Biasanya ibu itu Selain matematika, videonya video bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak ada ya? Iya. Terus Aisyah kalau di rumah belajar sama siapa? pernah membaca puisi. Sama ayah. Aisyah berapa saudara? Iya. 4 bersaudara. Berapa saudara? Aisyah anak berapa? 3. Aisyah suka nyanyi? Nyanyi apa? Jualan, coba nyanyi. Ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor, hatiku sangat kencang. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya Aisyah pintar ya. Nah Aisyah itu aja ya pertanyaan dari kakak. Terima kasih atas wawancaranya. Semoga Aisyah tambah pintar, semangat belajarnya, yang rajin ya. Terima kasih. Siapa namanya? Siapa? Zakir. Zakir kelas berapa? Kelas 2. Zakir suka nggak bahasa Indonesia? Kenapa suka? Kelas 2 gitu ya. Karena menyenangkan, karena guru yang ngajarin juga ya. Nanti nilainya kelas Zakir kalau ke sekolah diantar atau berangkat sendiri? Diantar sama siapa? Sama kakak ya. Zakir anak berapa saudara? Zakir? 3 saudara ya. Zakir kesulitan Zakir saat belajar bahasa Indonesia apa? cerita. Biasanya bercerita Saat tentang apa? saat guru menjelaskan tapi tidak diberi contoh. Terus Zakir sukanya disampaikan seperti apa? Aisyah sebelumnya di sekolah ini pernah nggak jalan Belajar sambil gimana bermain, belum terus berdiskusi, selama terus kegiatan proses pembelajaran ada nggak sih yang membaca. kesulitan? Zakir suka membaca ya? Belajar Zakir suka membaca cerita. contohnya Cerita apa? Dongeng. Contohnya dongeng apa sih? Burung bahasa merpati. Indonesia. Kenapa Dan sulit bahasa Indonesia? Zakir suka baca puisi nggak? Suka? Pernah baca puisi di depan kelas? Menjebak. Pernah puisinya judulnya apa? Iya beda ya. Tapi Ibu. itu satu ulangan. Saat belajar susah nggak? Terus Zakir suka nyanyi? Susah-susahnya kayak Nyanyi gitu apa? misalnya. Nyanyi apa? Balonku. Selain itu, Kurang itu ya, kurang panjang gitu jelasannya. Jadi Aisyah bingung Cicak. gitu ya. coba nyanyi. Ayo, Itu aja 1, 2, kesulitannya. 3. Ininya biasanya pakai alat peraga. Diam-diam merayap, datang seekor Jadi nyamuk, selamat cerita.
Zakir, apa guru sering buat surat yang soal atau PR nggak? Sering ya? Supaya apa? Lebih pintar, supaya rajin belajarnya ya di rumah. Di rumah suka diajarin sama siapa? Sama kakak? Sama ibu? Iya. Zakir kalau saat jam istirahat biasanya ngapain? Main sama siapa? Main apa? Main Zakir ini nggak bawa bekal nggak? Enggak. Jajan ya? Zakir suka nggak kalau dikasih PR? Pengen nggak sih? Kenapa kok suka? Pakai media pembelajaran kayak gambar-gambar video. Pengen nggak? Menyenangkan ya. Jadi biar di rumah itu bisa belajar ya, supaya pintar ya. Ya. Terus kalau habis menceritakan biasanya terkenal Zakir bercerita. selain bahasa Indonesia suka belajar apa? Biasanya dikasih saran nggak habis bercerita itu? PJO kayak. Kenapa? Biasanya kalau Karena olahraga biar sehat ya. Jadi Zakir suka. Emang suka olahraga apa? Bola kaki. Jadi itu aja ya pertanyaan dari kakak. Terima kasih atas waktunya udah diwawancara sama kakak. Semoga Zakir rajin belajarnya, makin pinter, tetap semangat ya.